Kita masih ingat bagaimana sejarah pada saat zaman keemasan Islam, yaitu zaman ketika Nabi SAW hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan hadiah 2 orang dokter dari kerajaan Mesir. Maka kemudian 2 dokter tersebut dipekerjakan oleh Nabi SAW di kota Madinah. 2 dokter yang dikirim oleh Raja Mesir ini adalah 2 dokter yang terbaik. 2 dokter yang tidak pernah nganggur, ya, tidak pernah nganggur karena tidak ada pasien. Jadi saking baiknya, saking masyhurnya dokter tersebut sehingga terus penuh dengan pasien. Ketika dikirim ke Madinah, selama 3 bulan lamanya itu tidak ada yang datang kepadanya. Dan bukan karena tidak ada yang sakit, atau bukan karena tidak disosialisasikan dengan adanya dokter ini, tidak diumumkan oleh Nabi SAW. Bahkan dokter ini sendiri berkeliling seantero Madinah untuk mencari-cari siapa yang sakit yang memerlukan kepada bantuannya. Tapi ternyata tidak didapatkan. Sehingga kemudian di akhir 3 bulan itu 2 dokter itu datang kepada Nabi SAW dan dia meminta izin supaya kembali ke negaranya di Mesir sana, karena adanya di sana lebih manfaat daripada adanya keduanya itu di kota Madinah. Maka kata Nabi SAW, baik kalau begitu aku izinkan. Tapi kemudian 2 dokter itu meminta dan memohon kepada Nabi SAW dengan sebuah pertanyaan yang ingin dari Nabi SAW untuk menjawabnya. Maka kemudian kata Nabi SAW, baik silahkan. Ya Rasulullah, kami ini adalah dokter yang terbaik di negara Mesir, yang dikirim oleh raja kami ke sini untuk membantumu. Tapi ternyata selama 3 bulan kami berada di sini, kami tidak mendapatkan 1 orang pun yang sakit. Bukan karena tidak ada yang sakit atau tidak tahu dengan bahwasanya kami adalah dokter, karena memang tidak ada yang sakit. Kami telah berkeliling di Madinah pada saat itu, tapi kami tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, izinkan kami sebentar pulang untuk bertanya. Kenapa kami tidak mendapatkan daripada sahabat-sahabatmu yang sakit di sini? Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan sebuah jawaban yang simpel, singkat tapi padat, dan itu yang kemudian dijadikan sebuah kaidah ya, di dalam ilmu kedokteran. Kalau kita ingin hidup sehat, ya kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau seumpama semua para ilmuwan, apapun negara, apapun agama mereka dan negara apapun yang mereka tinggali, mereka itu mau membuka, menyingkap kaidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tentunya mereka itu akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, harapan mereka terlaksana sesuai dengan yang mereka inginkan. Akan tapi ada rasa egoisme di dalam diri mereka yang mencegah akan hal itu. Dan ambil satu contoh seperti sekarang ini, di antara hikmah daripada wabah corona, maka sekarang di Amerika sana ada sebuah baliho yang tertulis di sana bahwasanya kami benar-benar menerapkan anjuran daripada Nabi Muhammad, yang artinya seperti dia, Prophet Muhammad, bahwa saya untuk apa? Untuk melaksanakan social distance. Apa itu yang dilaksanakan daripada hadisnya Nabi? Kalau kalian mendengar ada suatu wabah di suatu tempat, maka jangan kalian masuk. Sementara kalian yang berada di suatu tempat, di situ ada wabah, jangan kalian keluar. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Pertama kali yang menganjurkan untuk melaksanakan dan menerapkan social distance itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu diakui oleh Barat. Dan juga azan dikumandangkan di mana-mana, dibuat sebuah penelitian, ternyata azan itu bisa melemahkan imunitas daripada corona itu sendiri. Nah, itu kan luar biasa. Bahkan sampai mati ketika azan itu dikumandangkan. Maka kemudian azan itu mereka itu berlomba-lomba mendownloadnya, kemudian menyiarkannya secara berulang, di setel begitu saja terhadap mereka-mereka yang terpapar dengan virus corona dan sebagainya. Ini salah satu bukti ya bagaimana keindahan Islam dan keajaiban Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dijadikan sebagai kaidah itu adalah Nabi SAW bersabda, nahnu qaumun la na'kulu hatta fa idza akalna lam nasbah. Kami ini ada satu kaum
yang kami tidak makan kecuali kalau lapar. Kalau sudah kami lapar, maka kami makan tidak sampai kenyang. Jadi sebelum kami kenyang, kami berhenti. Dan dalam hadis Nabi SAW memberikan sebuah himbauan dalam makanan, ya. Hasbubnu Adam lukaimat yukimna sulbah. Dalam hadis lain, yukimna dhahra. Fa in kana la budda fa'ilan fa thulthun li ta'ami wa thulthun li syarabi wa thulthun li nafasi. Yang artinya seyogianya bagi seorang Bani Adam itu untuk meluruskan badannya, punggungnya, artinya untuk asupan yang dibutuhkan oleh dirinya sebagai seorang manusia yang membutuhkan kepada kebutuhan biologisnya, makan dan minum itu adalah beberapa suapan saja. Beberapa suapan saja. Nah, sehingga di sini dikatakan dalam penelitian itu, ya, kalau makanan itu dan minuman itu, jadi perut besar itu dibagi tiga. Perut besar itu dibagi tiga. Sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya itu untuk minuman, sepertiganya itu biarkan kosong untuk nafas. Jadi mungkin makanannya itu ya sekitar 150 ya, 150 gram. Kemudian lauknya sekian, ya. Kemudian buahnya dan sayurnya sekian. Nah, lalu kemudian minumnya juga seperti itu. Jadi minum itu nggak kalah dengan makanannya. Jadi kalau seumpama minuman itu misalnya 1,5 liter, ya, maka makanan itu sehabisnya tidak kalah seperti itu. Lalu kemudian sisanya nafas. Artinya nggak sampai dia itu makan itu sampai ambekan, kata orang Jawa itu. Jadi sampai namanya tersengal-sengal itu. Sampai kalau sudah makan, kalau kita mau bangun itu hanya kita berat kita mau bangun. Nah, itu namanya kelebihan. Kenapa? Di dalam Islam, di dalam ajaran Al-Quran maupun ajaran Nabi kita Muhammad SAW, tidak dilarang kita makan apa saja. Selama itu halal, bukan termasuk kriteria yang diharamkan, dan itu milik kita, silahkan makan apa saja. Mau makan jengkol silahkan, mau makan pete silahkan, mau makan daleman, jeroan boleh silahkan, tapi ada batasan-batasannya. Apa itu? Dalam Al-Quran telah disebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah apa saja, minumlah apa saja, tapi jangan melampaui batas.